Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Kami kembali hadir untuk program Dialog Sulteng Bangkit bersama saya Julius Efrain. Selama 1 jam ke depan pemirsa, kami akan membahas tentang rebranding BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menuju cara baru untuk generasi baru di hari ini Rabu 11 Maret 2020. Nah pemirsa, memang kita ketahui bersama periode 2020 sebagai era baru kebangkitan program KB begitu yang dilakukan perubahan mendasar melalui rebranding dengan tagline baru yaitu Bangga Kencana. Ini merupakan singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang mengganti tagline sebelumnya yaitu KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Nah kita tahu bersama bahwa Bangga Kencana ini memang menjadi tonggak sejarah 50 tahun pengelolaan pembangunan kependudukan di Indonesia yang kini menjadi harapan baru, semangat baru bangsa Indonesia untuk keberhasilan pengelolaan kependudukan dan keluarga di masa depan. Lantas nanti di dialog ini pemirsa secara holistik begitu kita nanti akan membahas bagaimanakah kemudian perjalanan dari program KB yang dimulai dari tahun 1970-an hingga 2020 sudah 50 tahun begitu, apa yang kemudian sudah menjadi sejarah panjang dan apa yang akan menjadi tantangan ke depan, apa yang kemudian melatar belakangi rebranding ini harus dilakukan atau harus di-rebrand begitu dari KKBPK menjadi Bangga Kencana termasuk arti logo. Ada 4 arti logo yang akan kita bahas sebentar. Kemudian apakah rebrand ini harus dilakukan dan bagaimana pengelolaan program yang tepat. Nah ini nanti kita akan lihat dari sudut pandang dari Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan atau FAPSEDU begitu Sulawesi Tengah, dan bagaimana kemudian implementasi Bangga Kencana untuk 1/3 atau 1/3 atau 29% jumlah generasi milenial yang ada di Sulawesi Tengah. Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama yaitu Dr. Randa Maria Ernawati MM. Beliau merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi Mas Julius, selamat pagi para pemirsa TVRI di seluruh Sulawesi Tengah. Baik Ibu, saya harus mengucapkan selamat datang mungkin begitu Bu ya di Bumi Tadulako karena Ibu Erna baru 2 bulan begitu Bu menjabat ya sejak dilantik oleh Gubernur ya periode Januari begitu Bu. Januari dari Jawa Timur ya. Jawa Timur, akhirnya kemudian tugas di sini Bu. Betul. Juga hadir bersama kita pemirsa tamu saya satunya yaitu Ketua Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan atau FAPSEDU Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Anus Haji M. As'ad Syukur MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak As'ad. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu untuk penonton TVRI Sulawesi Tengah. Baik, bersama Pak As'ad dan juga Ibu Erna kita nanti akan sangat komprehensif begitu ya. Perbincangannya akan sangat menarik karena kita akan membicarakan bagaimana kemudian selain rebranding begitu Bu, bagaimana kemudian membangun keluarga yang berkualitas begitu dari FAPSEDU sendiri, karena ini kita tahu bersama bahwa kita berada di bonus demografi ya. Catatan saya ada banyak sekali kemudian anak remaja begitu, 68% dari total penduduk Indonesia yang sekarang adalah usia produktif. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa membangun keluarga yang berkualitas dan juga keluarga yang produktif. Kita akan mulaikan perbincangan kita, namun itu pemirsa sebelumnya saya mengingatkan kepada Anda untuk dapat bersama kami berkomunikasi ataupun juga memberikan partisipasi Anda begitu lewat line telepon di 0451452414 atau di 082293291450. Anda dapat memberikan pertanyaan Anda ataupun juga pendapat Anda. Sekali lagi kita akan bahas tentang rebranding dari BKKBN menuju cara baru untuk generasi baru. Saya akan langsung mulai ke Bu Erna. Bu Erna, sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di Sulawesi Tengah begitu, dan ini mungkin pertama kali Bu ya hadir di TVRI Sulteng Bu ya untuk program dialog. Bu, kita sebelum ke rebranding dulu nih. Kita tahu bersama KB ini memang dari 1970 Bu. Program ini artinya sudah 50 tahun perjalanan. Apa yang sudah menjadi suka duka, kemudian seperti apa akhirnya keluarga berencana kalau kita pun juga melihat di saat ini begitu. Ya, terima kasih Mas Julius. Jadi para pemirsa, BKKBN ini adalah satu lembaga pemerintah yang dipercaya adalah untuk diamanai untuk mengemban penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Tentunya dari lahirnya BKKBN sampai dengan era sekarang ini ada perkembangannya mengikuti juga perkembangan dari pembangunan yang ada. Seperti kita ketahui bahwa tahun 70-an, era 70-an, BKKBN itu hanya sebatas untuk pemahaman secara personel kepada KB-nya. Jadi waktu itu BKKBN itu orang mendefinisinya hanya sebatas untuk
alat kontrasepsi Alat saja. kontrasepsi, Alkon begitu, Bu, Alkon ya? saja. Oke. Kemudian di era 70 sampai 80 ini ada satu perkembangan besar bahwa di situ mulai ada kampanye secara besar-besaran, begitu kan? Tapi tetap masih pada kontrasepsi saja. Kemudian ada perkembangan lagi di tahun 80 sampai 90 ini sudah mulai ada peran serta masyarakat. Di situ ada PPKBD, ada sub PPKBD begitu ya. PPKBD ini adalah petugas pembantu keluarga berencana desa gitu. Nah, ini peran sertanya desa sudah mulai kelihatan untuk program kita begitu. Nah, di era 80 sampai 90 ini kita sudah mulai memasuki era perkembangan pembangunan keluarga. Jadi itu dimulai 80 hingga 90 pembangunan keluarga baru dimulai begitu, Bu. Betul, sudah kita mulai meninggalkan bahwa BKKBN tidak hanya kontrasepsi, tetapi BKKBN adalah untuk membangun keluarga. Jadi core business kita mulai ke keluarga. Maka di situ ada pada fase-fase itu ada namanya pendataan juga tentang keluarga. Baik, dan itu kemudian berlangsung dan berlanjut hingga di 2000 begitu, Bu? 90 sampai 2000, nah ini sudah mulai ada itu tadi, bagaimana perkembangan fase ada keluarga sejahtera, prasejahtera dan sebagainya. Dan tahun 2000 ini adalah era baru untuk BKKBN, ya sudah mulai untuk menuju keluarga berkualitas. Di sana sudah kita pendekatannya pada humanisme. Yang pertama itu adalah hak asasi, jadi sudah mulai konseling, beda lagi metode kita untuk menyampaikan ke masyarakat melalui konseling, begitu ya. Kemudian ada mulai akuntabilitas publik, begitu. Kemudian mungkin ada kesetaraan gender. Jadi kalau dulu namanya kontrasepsi itu hanya untuk perempuan, wanita. Sekarang ada varian yang untuk laki-laki. Nah, itu sudah mulai. Kemudian ada hak-hak reproduksinya. Jadi sudah lebih banyak poin-poin menarik begitu, Bu, dari BKKBN yang memang core bisnisnya adalah pembangunan keluarga begitu. Nah, kita bahas rebranding sekarang, Bu Erna. Rebranding ini kan dari KKBPK begitu, Bu, sebelumnya ya, yaitu KKBPK sendiri adalah Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang kemudian di 2020 ini diganti menjadi Bangga Kencana begitu. Nah, ini kemudian kenapa secara urgensi BKKBN harus merebranding begitu, Bu, melakukan rebranding ini? Iya. Tadi sudah dikemukakan di awal oleh Mas Julius bahwa penduduk Indonesia itu yang terbanyak, yang banyak itu adalah kaum milenial. Jadi kalau secara nasional itu ada 80 juta atau sepertiga dari jumlah penduduk. Kalau di Sulawesi Tengah ada hampir 29%. 29%, betul. Dari jumlah penduduk Sulawesi Kita Tengah ada yang di 3 juta lebih. Iya, begitu, 3 juta lebih sedikit gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita itu pengen nanti bonus demografi, yang mana Sulawesi Tengah itu belum kelihatan sama sekali. Untuk bonus demografinya. Iya, bonus demografi itu kita menginginkan bahwa ada satu SDM unggul ke sana. Maka yang kita garap adalah kaum milenial. Kemudian yang ketiga itu karena ada mereka kaum milenial ini adalah sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan. Oke. Karena 3 hal itu maka BKKBN akan merebrand gitu. Tapi memang ini rebrandingnya hanya sekedar mengganti nama saja begitu, Bu, atau ada orientasi khusus selain memang akan menyasar kaum milenial begitu, Ibu? Iya. Jadi rebrand ini pendekatannya kepada kaum milenial. Kenapa harus dengan tagline yang seperti ini? Ini adalah kalau walaupun ini dari Korea sebenarnya. Iya, ini kan kalau milenial kalau sudah begini pasti ingat apa dong gitu ya. Sarangeo, Bu, Sarangeo. Tetapi di BKKBN bukan Sarangeo, tetapi itu berencana, itu keren. Nanti kita akan bahas itu dalam logo. Ya, ada 4 logo setahu saya, Bu, yang menjadi rebrandnya begitu. Saya ke Pak Asad dulu. Pak Asad, kehadiran FAPSEDU begitu atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan begitu. Nah, FAPSEDU ini sebenarnya mitranya bersama BKKBN seperti apa begitu, Pak? Ya. FAPSEDU dibentuk ini karena keterpanggilan umat beragama. Bahwa bagaimana umat beragama terpanggil untuk bersama-sama dengan pemerintah bagaimana membangun keluarga sejahtera bahagia. Oleh karena itu dibentuklah ini FAPSEDU 5 tahun lalu. Jadi FAPSEDU 5 tahun lalu, Pak? Ya, berarti 2015 baru terbentuk begitu, Pak? Nah, jadi dibentuk itu, oleh karena itu
dengan peran kita ini bagaimana mengatasi dan membangun kualitas keluarga kita. Karena agama ini memegang peranan yang sangat luar biasa dalam kehidupan bernegara berbangsa. Oleh karena itu agama kita dorong untuk bagaimana memberi kepada kita semua ini bahwa keluarga itu adalah negara kecil. Kalau keluarga itu sudah bahagia, insya Allah negara akan bahagia. Kenapa? Dari keluarga itulah kita atur. Nah, kita atur kesehatannya, kita atur pendidikannya. Makanya agama bilang, manis tata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Apabila engkau sudah sanggup kawin, sudah mapan begitu. Mapan, lahir batin. Apa itu lahir? Menyiapkan sandang pangan papan. Ya. Apa itu batin? Bisa menjaga bagaimana agamanya, bagaimana pendidikannya, bagaimana menjaga perasaan maitua, bagaimana menjaga pukulan. Itu kira-kira untuk apa? Agar kita menjadi keluarga mawaddatan warahmah. Tapi memang Fapsedu sendiri begitu Pak Haji, Pak Asad memang menjadi mitra dari awal pembentukan 2015 itu memang sudah menjadi mitra BKKBN begitu Pak. Ya, sebelumnya itu memang kita sudah jalan. Sudah jalan? Ya, lewat semua organisasi, ya lewat Majelis Ulama, lewat NU Muhammadiyah. Tapi karena melihat ini perlu dorongan. Secara khusus untuk bagaimana keluarga ini. Agar tadi seperti Ibu bilang menjadi keluarga unggul, keluarga harapan, orang milenial. Karena dia nanti pewaris. Generasi yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Kalau dia unggul, insya Allah negara kita akan maju. Tapi kalau tidak unggul, loyo, mau apa kita? Karena ini persaingan dunia. Pak Asad, keluarga itu kan memang menjadi fondasi, fundamental. Cikal bakal pembentukan mindset, pembentukan karakter, habit anak itu dibentuk dari keluarga. Yang kemudian kalau dilandasi pun juga dengan iman, dengan takwa yang baik, pasti anak tersebut akan punya karakter yang kuat begitu. Apa yang kemudian akan Fapsedu lihat begitu Pak di keluarga-keluarga? Terutama ini kalau kita bicara tentang yang akan membangun keluarga baru begitu Pak. Ya, oleh karena itu ini kan setiap keluarga itu merencanakan. Perencanaan harus. Ya, perencanaannya Pak. Ta'zim an-nasl, merencanakan keluarga. Dengan perencanaan keluarga, insya Allah kita sukses. Karena menurut ilmu manajemen, ini manajemen, kalau kita sudah merencanakan yang baik, setengah kesuksesan kita capai. Oleh karena itu agama ini perlu. Oleh karena itu ini branding untuk kita memberi sosialisasi, memberikan pemahaman, memberikan mindset terhadap anak-anak kita, generasi kita, agar bahwa keluarga itu dalam membangun fondasi dalam keluarga ini sangat penting. Sangat penting. Iya, kebutuhan, bahkan wajib. Jadi Fapsedu sendiri sangat mendukung Pak, sangat memberikan support ketika rebranding ini pun dilakukan oleh BKKBN begitu Pak. Dari KKBPK menjadi Bangga Kencana. Iya, kita mendukung sekali. Sangat karena mendukung. Ini kepentingan kita, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Baik. Kira-kira begitu. Kalau kepentingan negara kita urusi bersama-sama dalam persaingan global, insya Allah kita unggul. Baik, nanti kita akan sangat mengelaborasi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga begitu Pak, yang terutama juga kalau kita sangkut pautkan dengan agama begitu. Karena semua agama, ada 6 agama resmi yang diakui pun akan mengajarkan hal yang baik begitu kepada masing-masing pemeluknya. Saya pindah ke Ibu Erna. Bu Erna, dikatakan di rebranding ini ada harapan baru Bu, yang kemudian dari BKKBN sendiri akan menciptakan harapan baru untuk generasi milenial. Nah, strategi khusus dari BKKBN kemudian untuk merangkul, mengakomodir generasi-generasi milenial ini seperti apa nanti ke depannya begitu Bu, dengan rebranding ini? Baik, rebrandnya tadi sudah saya kemukakan bahwa rebrand ini adalah untuk pendekatan program-program BKKBN terhadap kaum milenial. Begitu. Sehingga brandingnya juga kita buat tidak semata-mata langsung kita tetapkan. Branding itu melalui satu proses, melalui jadi memang sudah ada penggodokan begitu Bu ya? Ada lomba dan ternyata dari lomba branding itu ada 5.000 sekian tuh banyak kaum milenial yang ikut. Sehingga diputuskan dengan brand yang baru itu dengan kita ingin punya harapan baru dengan program Bangga Kencana, yang dimana Bangga Kencana itu adalah singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Dan kalau tidak salah itu sayembaranya memang di November kemarin 2019 itu Bu ya, itu sudah ditentukan pemenangnya dan akhirnya melahirkan nama Bangga Kencana begitu. Betul. Baik, jadi Bu, pembangunan keluarga. Sebenarnya kalau kita bicara pembangunan keluarga, seperti saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, Pak Asad, kenapa kemudian dari BKKBN pasti menjadikan keluarga adalah fondasi dasar begitu Bu. Tapi kalau kita secara spesifik, apa sih yang harus dibangun begitu Bu dari keluarga-keluarga baru?
Baik, sebenarnya BKKBN tadi sudah saya kemukakan bahwa kita itu adalah untuk penduduk tumbuh kembang dan keluarga berkualitas. Yang namanya keluarga berkualitas ini harusnya memenuhi fitrahnya sebagai keluarga. Di sana ada 8 fungsi keluarga yang harus kita penuhin. Kalau ingin menjadi keluarga itu adalah berkualitas. Ini kita kalau bahas 8 fungsi ini apa harus memang implementasinya 8 fungsi begitu Bu Erna? Iya, karena begini, ada 8 fungsi yang harus secara tidak boleh terpisahkan, harus utuh gitu. Itu dilakukan oleh keluarga-keluarga Indonesia. Kalau 8 fungsi itu sudah dilakukan, insya Allah keluarga itu akan sejahtera. Yang pertama, keluarga itu fungsinya adalah sebagai tiang agama. Tiang agama. Jadi pendidiknya agama pertama itu adalah di keluarga. Begitu ya Pak ya. Jadi cocok sekali relevan dengan apa yang Pak Asad sampaikan tadi. Kemudian fungsi cinta kasih. Harus juga bagaimana keluarga itu memberikan satu cinta kasih kepada seluruh anggota keluarganya. Kemudian fungsi perlindungan. Nah, kenapa anak remaja sekarang banyak yang anak pang dan sebagainya? Karena mungkin tidak terlindungi gitu di keluarga, tidak ada cinta kasih di keluarga seperti itu. Kemudian ada fungsi pendidikan. Jadi bagaimana keluarga ini bisa memberikan pendidikan setinggi-tingginya kepada anak-anak. Fungsi ekonomi tentu, fungsi reproduksi karena harus ada keturunan dan sebagainya begitu. Kemudian fungsi sosial gitu, dan terakhir adalah fungsi lingkungan. Oke, jadi 8 ini memang secara holistik, secara komprehensif jangan dipisah-pisahkan begitu Bu. Betul. Ini harus kemudian diimplementasikan dalam pembangunan keluarga. Betul, saya pikir agama ini adalah sebagai pusatnya untuk bagaimana memenuhi fungsi yang 8 tadi. Baik, oke. Pak Haji, Pak Asad, dulu kita tahu bersama ada falsafah lama begitu. Ini antara falsafah kuno atau masih modern mengatakan banyak anak banyak rezeki begitu Pak. Nah kalau Fapsedu sendiri melihat apakah ini masih harus diterapkan begitu Pak? Ya, memang ini dalam hadis, dalam pandang agama banyak anak banyak rezeki. Baik, Pak Haji, tapi ditahan dulu. Banyak anak banyak rezeki, kita tahan dulu, karena kita harus break dulu. Pemirsa, kami akan kembali bersama dengan tamu-tamu saya dalam dialog rebranding BKKBN setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Dialog Sulteng Bangkit.